Hai Sobat Herald, kembali lagi bersama saya Ibnu Katsir dalam program Bangku Kanan. Dan seperti biasa, hari ini kita akan membahas soal isu yang sebetulnya sangat dekat dengan kita, sangat relate dengan anak muda, terutama bagi para pelaku usaha. Dan tentu pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, karena saya sudah bersama Bapak Andi Munawir selaku Sekretaris Kebudayaan dan Kepariwisataan Sulawesi Selatan. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah baik. Aktivitas bagaimana Pak akhir-akhir ini alhamdulillah aktivitas kita bagaimana menjadi pelayan bagi industri-industri kreatif yang ada di khususnya yang ada di Sulawesi Selatan. Baik. Ini kabarnya Pak sudah baru 3 bulan nih menjabat sebagai sekretaris di Kebudayaan dan Pariwisata. Apa yang dirasakan nih Pak? Jadi ada hal yang menarik kami rasakan di Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Sulawesi Selatan. Ya. Yang sebelumnya menjadi hal yang sangat saya senangi di. Oh, senangi sebetulnya. Iya, jadi ya, ini adalah dunia saya gitu. Sesuai dengan passion saya. Beberapa hal yang menarik saya lihat adalah bagaimana menciptakan suatu terobosan baru bagi industri kreatif. Bagi industri pariwisata. Betul. Bagi industri UMKM. Betul. Karena apalagi kan di Sulsel ini lumbung wisata ya, tempat wisata. Sulawesi Selatan adalah salah satu pariwisata yang sangat menarik khususnya di Indonesia Timur. Ya. Jadi kita harus mengeksploitasi semua hal-hal yang memang menjadi potensi-potensi yang ada di Sulawesi Selatan. Dan itu menjadi tantangan baru sebagai Sekretaris Kebudayaan dan Pariwisata ya. Ya, betul sekali. Bagaimana melihat sebagai pembuka ya, di Bangku Kanan ini, bagaimana melihat fenomena industri kreatif terutama di Sulawesi Selatan? Jadi melihat dari sisi industri kreatif itu sisi dari pertumbuhan awalnya dulu. Betul. Jadi industri kreatif yang ada di Sulawesi Selatan harus melihat dari awal mula. Jadi perkembangan industri kreatif itu mulai dari beberapa komunitas, beberapa anak muda pelaku UMKM yang mulai yang kecil-kecil, yang mereka butuh supporting, bukan hanya supporting dari perhatian, tapi itu supporting investor pengusaha besar untuk bergandeng tangan supaya mereka bisa beranjak juga. Betul. Apalagi kan kalau dari visi pemerintah saat ini kan kolaborasi itu yang sangat penting ya. Iya. Jadi memang industri kreatif ini sangat ditentukan sama kolaborasi. Semua pihak harus membangun komunikasi yang baik. Betul. Membangun kerjasama yang baik, membangun kepercayaan yang baik terhadap sesama pelaku usaha. Iya. Jadi industri kreatif itu sangat tergantung bagaimana pengusaha besar melihat pengusaha kecil untuk bisa berkembang, sama-sama berkembang naik. Betul. Tentunya dengan dukungan oleh pemerintah, dengan dukungan semua stakeholder. Karena industri kreatif itu jika tidak ditentukan dengan kolaborasi yang bagus, dengan kerjasama yang bagus, itu perkembangannya akan melambat. Betul. Jadi karena apalagi di era digital sekarang. Ya. Jadi disitulah susahnya sekarang. Tantangannya. Betul. Industri kreatif sekarang. Jadi sangat perlu kolaborasi. Betul. Karena dengan tidak adanya kolaborasi, maka perkembangannya itu, progresnya itu akan lambat. Iya. Nah, kalau kita berbicara industri kreatif di Sulawesi Selatan, ada berapa sebetulnya berdasarkan data dari Kebudayaan dan Pariwisata, ada seberapa persen atau berapa banyak pelaku industri di Kota Makassar atau di Sulawesi Selatan secara umum? Hampir kalau 30%
30 sampai 50%, 30% lah. 30% Iya. pelaku industri kreatif. Iya. Kalau lihat dari segi Iya. kasat mata ya. Iya. Dari sekian banyak itu, apa yang paling mendominasi kira-kira, Pak? Paling mendominasi saya lihat ada kuliner, ya. ada pariwisata. Betul. Ya, ada pariwisata. Iya. Ada garment. Iya. Dan mungkin Fashion juga. Iya, seperti itu. Saya sih belum melihat datanya, tapi kami akan mengumpulkan data-datanya yang valid. Iya. Yang mana sih yang paling tapi memang kalau dari kacamata luar, orang melihat itu industri kreatif itu kalau bukan kuliner, fashion, film. Apalagi kan kalau sekarang banyak film-film lokal nih yang naik ke nasional. Nah, bagaimana melihat tantangan sebetulnya para pelaku industri kreatif di era digital? Sekarang kan era digital ini tentu membawa perubahan dan memberikan efek yang sebetulnya positif, tetapi ada juga dampak negatifnya. Bagaimana melihat itu? Kalau saya melihat dari segi era globalisasi, era digital sekarang yang begitu cepatnya informasi, betul, memang sangat diperlukan inisiatif dari pelaku usaha. Betul. Baik dengan inisiatif yang cepat, dengan inisiatif yang tanggap, betul. Tapi tentunya dengan kualitas yang bagus. Betul. Nah, menentukan produk dengan kualitas yang bagus itu yang susah. Tidak serta-merta, perlu dukungan beberapa stakeholder, perlu dukungan para pengusaha. Karena saya lihat pelaku industri kreatif itu yang bisa berkembang itu cepat itu adanya kolaborasi antara kuncinya kolaborasi. Kuncinya kolaborasi antara pengusaha kecil dengan pengusaha besar. Baik. Nah, kalau dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, apa yang dilakukan untuk meningkatkan para pelaku industri kreatif di Sulawesi Selatan sebetulnya? Kalau kami dari Dinas Pariwisata ada beberapa program Bapak Gubernur, Bapak PJ Gubernur. Iya. Dan ada 6 program Bapak PJ Gubernur sekarang itu. Dan salah satunya adalah industri kreatif. Masuk juga dalam penekanan inflasi gitu. Itu bisa masuk. Artinya industri kreatif ini bisa mengurangi inflasi ya? Bisa, sangat bisa. Iya. Sangat bisa mengurangi inflasi. Baik. Nah, kalau selain dengan industri kreatif ini, kira-kira dari beberapa program yang ditawarkan, apa jangka panjang atau pendek yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam waktu dekat ini? Yang pertama, program Bapak Gubernur itu fokus pada jualan, yaitu fokus pada jualan industri pariwisata, tentang Tanah Toraja, tentang Pantai Bira, Maros Pangkep Geopark, Maros Pangkep Geopark, tentang Heritage Pinisi Bulukumba, Pulau Wisata Takabonerate, dan peningkatan produk-produk budaya berupa kerajinan-kerajinan sutra, lagu-lagu, seni ukir, bahasa, dan tari-tarian, dan makanan khas, falsafah hidup, dan lain-lain. Nah, itu yang akan menjadi jualan jangka pendek Bapak PJ Gubernur. Dan itu yang akan nanti diselesaikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Ya, itu kami akan fokus ke situ, tentunya dengan kolaborasi kabupaten, kota, tentunya dengan kolaborasi beberapa stakeholder. Karena peningkatan hal ini tidak boleh kita laksanakan dengan sendiri-sendiri. Dinas Kebudayaan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan ini tentunya hanya supporting dari kabupaten kota, hanya induk dari kabupaten kota. Tentunya kami melihat potensi-potensi pariwisata misalnya yang ada di Tanah Toraja, dengan melihat program mereka dengan menyatukan dengan program di provinsi. Jadi saling support lah. Jadi karena kegiatan yang ada di kabupaten kota tanpa supporting provinsi betul. Nah, itu tidak bakal kesulitan juga. Itu tidak akan besar. Betul. Tapi karena dengan adanya
kegiatan yang ada di kabupaten, tentu dengan supporting provinsi, itu bisa menjadi potensi yang besar untuk baik perputaran ekonomi UMKM, baik pengenalan objek-objek kepariwisataan yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi memang untuk program jangka pendek Bapak PJ Gubernur ini seperti itu, kita tentunya melihat secara detail, khususnya kegiatan yang ada di kabupaten kota. Masing-masing kabupaten. Iya, itu nah, yang biasanya kan kalau di akhir tahun begini kan banyak acara-acara besar, banyak acara-acara wisata ya. Entah itu mungkin di Toraja atau di Pantai Bira, sering diadakannya seperti itu. Kalau dia dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, acara yang paling besar nanti di akhir-akhir tahun ini apa? Kita ada di kabupaten kota, kita ada dalam waktu dekat ada festival pinisi. Festival pinisi, tanggal? Dia di tanggal, kalau nggak salah tanggal 26 ya. Berarti di Pantai Bira? Pantai Bira. Oke. Saya lihat ya jadwalnya. Berarti disupport atau sebagai kita ada supporting. Kita ada supporting festival pinisi itu di tanggal 25 sampai 27 Oktober. 25 sampai 27 Oktober. Itu festival pinisi Bulukumba. Betul. Itu kami ada supporting juga jadi di kabupaten kota. Dan bagi teman-teman yang ingin berlibur ke Sulawesi Selatan untuk menghadiri itu tentu bisa ya. Menjadi sangat terbuka, sangat menarik lah. Betul. Ya. Nah, kita berlibur sambil menikmati sajian-sajian kebudayaan, kuliner budaya. Ya. Kalau di Bulukumba itu ada Kajang namanya. Iya. Jadi ada kebudayaan Kajang yang mungkin ditampilkan di festival pinisi. Di festival pinisi. Iya. Oke. Ritual-ritual yang mungkin yang kita tidak dapatkan di daerah lain, iya. Ada di Kabupaten Bulukumba dan adanya di festival pinisi. Tidak ada juga di Makassar ya. Tidak ada juga di Makassar. Karena kalau di Takabonerate Rate ya pemandangan wisata bawah lautnya gitu. Betul. Terumbu-terumbu karang dan sebagainya. Itu yang menjadi jualan nantinya. Itu yang menjadi jualan. Nah, kalau kita berbicara industri kreatif ini kan salah satu yang paling dominan di Sulawesi Selatan juga itu adalah fashion. Ya. Kita bisa lihat banyak toko-toko, distro yang kemudian menjadi daya tarik bagi anak muda untuk datang belanja. Dan ini kan sejalan sebetulnya dengan bagaimana Dinas Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan untuk meningkatkan ekonomi kreatif. Apalagi teman-teman, Pak Andi ini bukan hanya sebagai sekretaris kebudayaan dan pariwisata, tapi juga sebagai investor di Triseken Kota Makassar yang lokasinya berada di Jalan Pengayoman. Bagaimana sebetulnya nih menggabungkan antara pekerjaan dengan hobi dan yang akhirnya terbentuklah atau membuka cabang Triseken sebagai satu-satunya di Kota Makassar ya? Ada tiga di Kota Makassar. 3 di Kota Makassar? Iya, dua. Satunya di Perintis. Satunya Perintis, satunya di sini. Bagaimana sebetulnya awal mulanya? Kita berangkat dari tentunya ini berangkat dari hobi ya? Iya, berangkat dari hobi. Berangkat dari keinginan. Berangkat dari kepercayaan. Betul. Berangkat dari hubungan emosional. Iya, jadi komunikasi. Betul. Jadi itu yang paling pertama. Di dalamnya ada hobi, di dalamnya ada komunikasi, di dalamnya ada kepercayaan, dan di dalamnya ada hubungan yang saling menguntungkan. Betul. Ya. Ini tentunya menjadi spirit bagi teman-teman ya. Bagaimana kolaborasi itu sangat penting dalam industri kreatif. Ya. Karena dengan adanya kolaborasi ini tentu banyak meringankan pekerjaan yang mungkin bisa berat menjadi agak ringan, karena ada pekerjaan yang mestinya kita lakukan sendiri sudah kita tidak lakukan dengan adanya supporting dari produk lokal seperti Triseken ini. Iya. Tapi kan memang jualannya adalah lokal brand yang akhirnya menasional ya. Iya. Triseken ini 100% pure lokal. Jadi
Dan ini tentu menjadi sebuah kebanggaan. Iya, jadi kita harus supporting lah. Betul. Kita harus apresiasi lah bahwa ada produk lokal yang kualitasnya setara dengan internasional. Betul. Iya. Dia bagaimana membuat harga lebih kompetitif dengan kualitas yang internasional. Itu yang menarik di Trisakti. Jadi harga kompetitif, kualitas jangan diragukan lah. Jadi berangkat dari hal-hal tersebut, maka terbangunlah. Akhirnya terbangunlah ya Trisakti di Makassar. Dari tahun berapa itu? Dari tahun 15 tahun lalu lah. Artinya kan 15 tahun lalu. Iya. Berarti kan pada saat itu sudah semakin banyak juga mungkin distro atau toko-toko pakaian yang lain. Tapi bagaimana akhirnya Trisakti masuk dan istilahnya bisa bersaing dengan pemain lama lah ceritanya. Tentunya dengan menjaga kualitas dan harga. Iya, tidak hanya kualitas harga tapi pelayanan. Betul. Kualitas harga terjangkau. Betul. Dan tentunya desain interior yang menarik bagi seperti tokonya. Memang. Ya. Jadi itu semua dipadukan dengan di manajemen Trisakti dan itu tentunya dengan dibantu dengan tim promosi mereka yang gencar ya. Nah, kalau kita lihat kan juga Pak, Trisakti ini bisa bersaing ya. Artinya kalau kita lihat sudah mampulah bersaing di tengah-tengah banyaknya industri kreatif, terutama di fashion ya. Kira-kira tantangan awal-awalnya itu seperti apa dan sampai saat ini tantangan yang sering dihadapi Trisakti? Tantangannya sih adanya perubahan model. Iya. Betul. Perubahan model. Model ini kan setiap bulan, setiap waktu pasti berubah-ubah. Tapi ada beberapa model yang modelnya misalnya menjadi ciri khas ya. Menjadi ciri khas Trisakti, tetapi ada beberapa model yang memang menjadi karakter dari betul. Jadi dengan perpaduan model yang ada sekarang, tentunya Trisakti tidak akan melupakan produk yang karakter asli Trisakti. Karena itulah yang membedakan dengan yang lain-lain. Itu yang paling penting. Jadi ada karakter yang Trisakti yang orang itu kalau pakai bajunya begini loh polanya Trisakti. Tapi dengan perkembangan model-model terbaru Trisakti juga mengupdate. Tapi tidak melupakan yang karakter lama. Nah, Pak, kan ini sedang ramai juga sebetulnya. Bagaimana kalau kita lihat di beberapa daerah itu banyak toko-toko yang akhirnya juga tutup karena imbas dari misalkan perkembangan selain dari COVID, selain itu adalah perkembangan teknologi. Orang banyak menjual di misalkan di TikTok, di media sosial itu kan itu akhirnya menguras para toko-toko ini menutup gerainya. Nah, melihat fenomena ini seperti apa dari Trisakti sendiri? Tentunya yang paling pertama kita menjaga dari segi pelayanan. Jadi walaupun di online banyak memang menggempur. Ya betul. Memang sangat menggempur. Sangat banyak sekarang. Tapi untuk eksistensi toko street shop, khususnya kayak toko-toko di pinggir jalan ini, tentunya yang paling pertama kenyamanan pelanggan, terus pelayanan, dan tentunya update barang-barangnya terbaru juga, tidak kalah cepat dengan yang ada di online. Itu yang paling. Ya 3 poin aja sih. Update barang terbaru, tidak kalah dengan online, pelayanan, dan kenyamanan. Iya. Memang kalau orang sudah merasa nyaman pasti akan datang sendirinya. Betul. Jadi secara tidak langsung street shop itu harus mendekatkan diri ke konsumen. Iya. Paling tidak membuat cabang-cabang yang memang dekat dengan masyarakat, dekat dengan
penyuka atau penghobi. Betul. Karena dengan mendekatkan dengan street shop ini mendekatkan ke masyarakat, tentunya masyarakat juga merasa dekat. Betul. Kenapa sih mesti online? Sedangkan kalau ada dekat, iya, ada tokonya dekat. Bisa lihat langsung, bisa cek sendiri, bisa pegang. Jadi itulah tantangan yang mesti kita antisipasi. Jadi street shop itu mendekatkan diri ke masyarakat, baik dari ke pelosok-pelosok, di pelosok-pelosok daerah sih mestinya. Itu yang menjadi tantangan. Tidak hanya di kota besar, tapi bisa berkembang ke daerah atau daerah-daerah kabupaten yang berpotensi. Betul. Apalagi kan kalau di Sulawesi Selatan ini kan banyak juga sebetulnya daerah-daerah yang nilai atau keinginan masyarakat membeli itu sangat tinggi. Dan harus mendekatkan diri dengan masyarakat. Tokonya itu harus dekat dengan masyarakat untuk mengantisipasi yang online. Betul. Kalau tidak dekat susah juga. Iya. Jadi sudah ada langkah-langkah atau mungkin mau membuka cabang di kota-kota lain? Ya, kita pikirkan tahun depan lah. Tahun depan ya? Kita ikut ke manajemen lah. Betul. Sudah ada bocoran di kota mana belum ya? Belum. Rahasia? Ya. Nanti tunggu pada saat waktunya. Tunggu aja kita. Karena manajemen lagi menentukan daerah mana yang pas dan cocok. Betul. Ada beberapa survei kan. Oh iya. Itulah mungkin yang tantangan online. Jadi kita pemberdayaan UMKM itu harus dekat dengan masyarakat, harus dekat dengan customer. Betul. Iya. Jadi kalau kita tidak dekat, ya pasti mereka akan memilih. Di UMKM itu tidak hanya ditentukan dengan kualitas, tapi pendekatan ke masyarakat, customer, baik secara promosinya, baik secara produknya, bagaimana mengenal, mencicipi, kalau produk makanan mencicipi. Kan? Itu. Kalau pakaian bagaimana di badan mencoba. Betul. Nah kalau inovasi dari 3Second ini untuk mungkin menjelang akhir tahun atau untuk tahun depannya, inovasi apa yang akan dihadirkan atau spill lah? Ya paling kita promosi yang menarik, jadi yang terjangkau. Ada buy one get one. Kapan itu Pak? Karena kan pasti teman-teman banyak ini sudah menunggu. Kami sudah berlangsung. Dari tanggal? Dari kalau nggak salah di bulan ini sudah. Oh sudah buka? Sudah buka. Sampai kapan? Akhir bulan. Jadi teman-teman kalau mau cari pakaian 3Second silahkan datang yang di Jalan Pengumuman karena ada diskon. Beli satu gratis satu, beli dua gratis satu. Beli satu gratis satu, beli dua gratis satu. Oke, nggak ada yang free Pak. Oke. Dan mungkin ada inovasi lain selain promo? Promonya paling itu Pak. Jadi ada kolaborasi produknya. Kolaborasi produk sih. Betul. Biasanya yang terbaru. Jadi ada beberapa kolaborasi dengan beberapa musisi. Betul. Itu saya lihat. Jadi mungkin 3Second juga ikut membantu pelaku musisi. Ya. Jadi memang saling mensupport. Nah itu tentu sangat berpengaruh. Iya. Bagaimana menjual produk tersebut. Iya. Nah ini kan sebetulnya yang menarik adalah Pak Andi ini selain sekretaris juga investor di 3Second. Bagaimana sih sebetulnya membagi waktu ini? Artinya kan di banyak kesibukan sebagai seorang PNS, ikut juga terjun di pelaku industri kreatif. Bagaimana sebetulnya mengatur waktunya? Yang paling utama kita sebagai abdi negara, sebagai pelayan masyarakat, itu yang paling diutamakan juga. Itu yang wajib. Iya. Nah setelah itu, setelah wajibnya terlaksanakan, nah muncullah di situ yang bisnisnya seperti artinya rekan-rekan kita menambah relasi dan sebagainya. Setelah itu baru kita kembali ke pulang kantor, kita kembali ke usaha. Jadi selain bagi teman-teman yang ingin membuka usaha, ya jangan takut. Maksudnya bagi teman-teman PNS ya, karena banyak kesempatan-kesempatan industri-industri kreatif yang sangat punya peluang itu sebetulnya. Harus. PNS itu harus wajib. Sampingan lah ya. Harus ada sampingan. Betul.
Jadi kalau PNS itu pengabdian. Pengabdian. Kalau pengusaha? Nah, itu pelayanan. Pelayanan. Jadi baik. Dua sisi kita melayani, satu sisinya kita yang semuanya sih semuanya sih kita melayani. Baik. Tapi ada segi yang menarik di masing-masing. Iya. Masing-masing kegiatan. Tapi memang Pak Andi dari dulu hobi memang ya di fashion. Iya, saya sebelum PNS sudah ada usaha. Oh, sudah ada usaha sebelumnya? Iya, sudah usaha ini sebelum PNS. Oh, jadi sebelum jadi PNS sudah usaha. Di Trisecond dulu? Iya. Oh. Jadi ada Trisecond baru jadi PNS. Rezekinya diangkat menjadi PNS. Iya. Dan sampai sekarang menjadi sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tentu ini tidak semua orang punya kesempatan seperti ini. Pasti ada satu hal atau mungkin ada hal yang kecil dilakukan tapi akhirnya membuatkan Pandi seperti sekarang ini. Kira-kira apa atau ada sosok siapa yang membuat Pandi ini bisa sampai pada titik ini? Ya, paling pertama sosok kedua orang tua. Kedua orang tua. Karena motivasi kedua orang tua saya itu menjadi PNS memang. Dituntut itu memang ya? Dituntut jadi orang tua saya itu PNS, tapi ibu saya itu pengusaha. Iya, jadi dua-duanya. Jadi ada motivasinya dua-dua. Akhirnya sekarang digabungkan dua-duanya? Digabungkan dua-dua. Gitu. Baik. Jadi ibu saya pengusaha, orang tua sebagai PNS. Dan sekarang bisa menjadi seperti itu. Tentunya dengan wejangan-wejangan dari kedua orang tua, tentunya dengan nasihat-nasihat dari kedua orang tua, bagaimana kita menjadi abdi negara, ya, bagaimana menjadi wira swasta. Kan ini juga bagi teman-teman, terutama anak-anak muda ya Pak, pasti mereka juga punya keinginan untuk membangun sebuah usaha, tapi kadang mereka mager, malas, menunda-nunda. Apa sebetulnya harus dilakukan oleh anak muda dalam posisi seperti itu supaya bisa mengikuti jejak Pandi sebetulnya? Simpel sih. Ya. Cari apa yang teman-teman sukai. Ya. Tapi apa yang teman-teman sukai itu harus positif ya. Positif, betul. Itu yang dijadikan sebagai alat untuk bagaimana menghasilkan cuan. Betul. Itu aja. Simpel, sangat simpel. Jangan cari yang tidak disukai, tapi cari yang disukai. Tapi yang disukai itu hal positif. Positif. Betul. Di situ kita bisa menggali apa sih yang kita sukai, apa sih yang kita bisa buat menjadi uang, apa sih yang bisa menjadi jalan untuk berkolaborasi dengan teman-teman di sekitar. Di sekitar itu. Karena tanpa kolaborasi, saya kira susah. Apalagi di era susah, tapi sulit ya. agak lambat. Iya, agak lama prosesnya. Betul. Kalau mau proses yang agak signifikan, kita harus ada kolaborasi. Penting, sangat penting. Kuncinya itu adalah kolaborasi sebetulnya. Apalagi di era digital seperti ini. Nah, ada satu hal yang tadi menarik sebetulnya adalah wejangan dan pesan-pesan orang tua hingga membuat Pandi itu dalam posisi seperti sekarang ini. Apa wejangan atau pesan yang selalu melekat menjadi motivasi Pandi? Yang pertama, ada satu pesan kalau yang dari Bapak ya. Ketika kamu memegang jabatan, bantulah orang sebanyak-banyaknya. Berikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Bantu orang kalau dalam kesusahan. Terus ya ada yang terakhir di PNS itu ada kesederhanaan. Jadi cuma 3 pesannya. Bantu orang ketika menjadi pejabat, karena kita tidak selamanya menjadi pejabat. Ada masanya. Yang kedua, PNS itu sederhana, hidupnya sederhana. Yang ketiga, dia berpesan
mengerti apa yang menjadi pekerjaan atau hobi atau passion. Iya. Karena memang kalau kita menjalani sesuatu itu harus berdasarkan passion ya, Iya, supaya enak dan mudah ke depannya juga. Ya. Baik, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman anak muda yang sekarang masih bingung untuk memulai dari mana, mereka masih berputar otak untuk harus lakukan apa di industri kreatif. Kira-kira apa peluang yang ke depan yang menurut Pandi akan berpotensi? Anak muda harus berpikir keras. Berpikir keras anak muda. Berpikir keras, menjadi pribadi yang kuat. Pribadi kuat. Menjadi pribadi yang tidak takut dengan kegagalan. Kegagalan, Ya, betul. jadi melakukan suatu usaha itu jangan pernah takut dengan gagal atau rugi. Lakukan dulu saja. Coba dulu saja. Nanti pasti ada jalan yang terbaik. Kalau kita punya niat baik, pasti ada jalan yang terbaik. Baik. Itu sih, harus kerja keras sekarang. Pikir keras, kerja keras, jangan takut gagal. Iya. Itu 3 kunci dari teman kita atau orang tua kita yang hari ini bisa kita hadirkan sama-sama di dalam bangku kanan. Mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman-teman lagi atau masyarakat? Itu kuncinya. Oke, jadi buat teman-teman jangan ragu untuk memulai berusaha atau mencoba membangun sebuah usaha di industri kreatif. Kira itu Pak, terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih juga atas sudah waktu. Bisa hadir dalam program Bangku Kanan, dan semoga kedepannya masih tetap bersedia. Terima kasih buat Heral. Baik, mungkin itulah tadi obrolan kita dengan Bapak Andi dan yang merupakan salah satu investor di Tres Second Makassar dan juga sebagai Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.